Tabrakan asteroid dengan bumi. Dunia akan hancur. Sebuah peristiwa yang tiba-tiba, tabrakan asteroid dengan bumi, menyebabkan air laut membanjiri daratan. Radiasi meledak. 3 hari setelah tabrakan terjadi, Badan Antariksa merilis secara terbuka tiket pesawat untuk mengungsi ke bulan. Tapi langsung direbut oleh para elit berkuasa. Hanya sedikit tiket yang dirilis untuk rakyat biasa. Sekarang, bumi akan segera meledak. Banyak orang berusaha merebut tiket pesawat dengan segala cara. Bahkan antar keluarga sendiri saling bunuh. Seluruh bumi berubah menjadi neraka dunia. Itu tiket pesawat luar angkasa. Jangan harap. Radiasi di sana terlalu parah. Pergi ke sana. Juga sama saja mati. Asal bisa naik pesawat itu, aku bisa kabur dari bumi. Tiket itu milikku. Demi Weiwei dan anak, aku harus berjuang. Makanannya mana? Kamu keluar 5-6 jam. Kok pulang dengan tangan kosong? Ayah, tanganmu kenapa? Nggak apa-apa, sayang. Aku dapat tiket pesawatnya. Tiket pesawat? Hebat! Bu, kita selamat! Bapak! Yang Wenbin, Tak kira kamu masih berguna. apa maksudnya? Masih belum paham. Aku dan Wenbin sudah bersama 3 tahun. Dan Lagi pula, Wati sudah mengandung anakku. Sepertinya sudah lebih dari 3 bulan. Terima kasih banyak atas tiket kapalnya, agar kami sekeluarga bisa bersama-sama meninggalkan bumi. Brengsek. Aku menganggapmu saudara. Kamu malah berbuat seperti ini padaku. Aku akan melawanmu. Dengan kemampuanmu. Matilah! Bapak hati-hati! Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu. Kalian binatang. Binatang. Xiao Fan, aku ayah kandungmu. Lalu apa? Aku sudah lama tidak mau. Ayah seperti kamu. Ayah angkat, aku sangat berharap kamu adalah ayah kandungku. Baik. Mulai sekarang, kamu adalah anak kandungku. Istri, anak, ayo kita pergi. Pati, Yang Wenbin, aku jadi hantu. Tak akan membiarkan kalian. Menurut Observatorium, Tanggal 30, bulan depan, akan ada kelompok meteor kecil mendekati bumi. cuaca di kota kita baik belakangan. 30 Desember 2025. ini bukan sebelum asteroid menabrak bumi sebulan sebelumnya. Aku mengalami kelahiran kembali. Bagus. Sekarang tinggal 1 bulan lagi sebelum tabrakan. Semuanya masih bisa diselamatkan. Menimbun persediaan. Baju pelindung, membangun bunker, dan tiket kapal. Kali ini, aku harus bertahan hidup.
Bahkan dokter terhebat di dunia tidak bisa menemukan penyebabnya. Alasan kakek tiba-tiba koma. Kalau terus begini, Kakak sepupu, jangan panik. Mari kita cari cara lain. Kakek pasti akan baik-baik saja. Ini adalah pecahan asteroid yang jatuh lebih awal ke bumi. Kamu mau apa? Sudah berapa hari dia koma? Apakah ada demam atau muntah? Kondisi kulitnya yang membusuk? bagaimana kamu tahu? Kamu gila. Ini liontin batu kecubung yang baru saja dibeli kakek seharga 10 juta. Kalian yang gila. Dia baru jadi begini setelah memakai ini. Maksudmu apa? Ini bukan batu kecubung. Ini pecahan asteroid. Ia memiliki sifat korosif yang kuat. Bisa menyebabkan kegagalan organ dengan cepat. Kalau tidak segera dilepas, ia akan mati dalam 3 hari. Pecahan asteroid? Omong kosong. Kalau begitu, lepas saja ini dan kakek akan sadar. Yunqian, Kakek. 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 Kamu benar-benar sadar. Untung serpihan ini cukup kecil. Radiasinya juga masih tahap awal. Dia masih bisa diselamatkan. Sudah waktunya pulang untuk urusanku sendiri. Ternyata apa yang dia katakan benar. Terima kasih. aku kenapa ini? Kakek, kamu pingsan selama beberapa hari. Kami semua sangat khawatir. Barusan, seorang yang tidak dikenal menyelamatkanmu. Cepat cari dia. Keluarga Su kami harus membalas budinya dengan baik. Xiao Yu, Ayah, kamu sudah pulang. di kehidupan sebelumnya, aku mencurahkan semua kasih sayang kepada Chen Fan. Tapi aku tidak pernah peduli pada anak perempuan yang benar-benar menyayangiku ini. Joko, kamu hari ini kok pulangnya sangat awal? Kalung ini dari mana? Lepas. Lepah, kamu gila. Ini kan kalung kristal ungu, hadiah dari Paman Jiang. Sangat berharga. Sudahlah Joko, kamu kan cuma iri. Lagi pula, barang dengan harga seperti ini, seumur hidup kamu pun tidak mungkin bisa belikan untuk Xiaofan. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah berkorban sepenuh hati untuk memperlakukan mereka, ibu dan anak dengan baik. Tak disangka, yang kubesarkan akhirnya adalah 2 pengkhianat. Aku, karena kamu adalah anakku. Aku peringatkan kamu sekali lagi. Lepaskan kalung itu. Tidak mau. Sudahlah Joko. Jangan marah-marah pada Wewe seperti itu. Aku kan cuma mampir makan di rumahmu. Hubungan kita, rumahmu kan sama saja dengan rumahku. Kurasa bukan cuma rumahku jadi rumahmu. Mungkin istri dan anakku juga jadi milikmu ya. Joko, apa yang kamu omongkan? Aku yang ngomong kosong. Bukannya buktinya ada di perutmu. Kamu hari ini akhirnya ngapain? Masih berpura-pura. Kamu bohong bilang perutku tidak enak. Suruh aku ke rumah sakit ambil obat. Sebenarnya, kamu sudah lama hamil anaknya kan? Kamu tahu sejak kapan? Oke, karena kamu sudah tahu, aku juga tidak akan menyembunyikan dari kamu. Aku paham, kamu tidak bisa lepas dari aku. Begini saja, asalkan kamu memohon kepada aku dan setuju kalau Wen Bin datang nanti. Kasih dia tempat. Aku bisa tidak menceraikan kamu. Aku mohon kamu, Wati. Aku sebelumnya bagaimana tidak menemukan. Kamu begitu tidak punya muka. Aku beritahu kamu, asteroid segera tabrak bumi. Siapa? Mohon siapa? Belum tentu. Nanti kamu bahkan jika bersujud di depan aku, menangis, mohon, aku juga tidak akan peduli kamu. Sekarang, Ceraikan. Tabrakan asteroid dengan bumi. Joko, bukan ngapain kamu. Kamu tidak akan terstimulasi gila. Kan kamu. Joko, aku tidak peduli kamu benar gila atau berpura-pura bodoh. Kamu harus berpikir jelas dengan kondisi kamu seperti ini. Juga hanya aku tidak membenci kamu. Lepas dari aku. Kamu harus jadi bujangan seumur hidup.
Aku bilang ceraikan. Ceraikan saja, ceraikan. Jika tidak takut kamu membuat masalah, mempengaruhi promosi Wonbin. Aku sudah lama menceraikan kamu. Sekarang, justru kamu sendiri aktif mau ceraikan. Kita sudah bilang baik setelah ceraikan. Rumah dan mobil semua milik aku. Kamu keluar dengan badan bersih. Ibu, bagaimana kamu bisa seperti ini? Uang-uang ini semua, ayah susah payah kerja mendapatkan. Kalau kamu tidak bisa menerima, maka Aku menerima. Aku terima. Aku hanya mau satu hal. Gudang itu. apa? Joko, kamu hanya mau sebuah gudang rusak. Oke, cuma satu gudang, kasih saja. Supaya nanti tidak jadi gelandangan. Ayah, kamu benar-benar hanya mau sebuah gudang? Tenang. Saat dunia kiamat, gudang akan menjadi benteng paling kokoh. Mereka akan memohon agar kami membiarkan mereka masuk. Masih bicara omong kosong. Joko, kamu setuju begitu cepat? Jangan-jangan ada rencana lain. Chaufan pasti ikut aku. Jangan mimpi. Aku hanya ikut ibu dan ayah angkatku. Siapa bilang aku mau Xiaofan? Yang aku mau adalah Xiaoyu. Apa katamu? Xiaoyu, kamu mau ikut ayah? Chen Xiaoyu, jangan bodoh. Dia keluar tanpa membawa apa-apa. Kalau ikut dia, kamu hanya bisa tinggal di ruang bawah tanah yang lembab dan gelap. Ayah, aku akan selalu bersama kamu. Chen Fan, aku tanya kamu sekali lagi. Ada asteroid yang akan menghantam bumi. Ini satu-satunya kesempatan untuk kamu hidup. Kamu ikut aku atau Jiang Wenbin? Jangan bicara ngawur. Ikut dia. Lebih aman daripada ikut kamu. Jangan menyesal. Pergi. Tak ada yang menyangka, di bawah gudang ini adalah lokasi terbaik untuk membangun bunker perlindungan. Xiaoyu, ayah tanya kamu. Ikut ayah, benar-benar tidak merasa rugi? Tidak, ayah. Apapun yang kamu lakukan, aku mendukung kamu. Oke, tenang. Ayah kali ini tidak akan membiarkan kamu celaka. Tunggu aku sebentar. Ayah keluar urus sesuatu. Segera kembali. Ya, baik. Beberapa tahun ini, aku juga menyimpan sedikit uang. Menimbun barang bukan masalah. Tapi membangun basis dan investasi pesawat luar angkasa tidak sedikit uangnya. Masih 1 bulan? Di mana aku mencari uang ini? Bapak Chen, ada orang mau bertemu kamu. Ini adalah orang terkaya negeri awan, Bapak Su Huaiqian. Orang terkaya di negeri awan. Tak disangka, tanpa sengaja, menyelamatkan nyawanya. Nak, terima kasih banyak sudah menyelamatkan nyawaku kali ini. Apa yang kau inginkan sebagai balasannya? Silakan sebut saja. Kau datang tepat pada waktunya. Aku memang punya sesuatu yang kuinginkan. Apa yang kau mau? Aku mau semua asetmu. Apa? Bagaimana bisa ada orang serakah sepertimu ini? Kau memang berani sekali. Setengah hidupku, belum pernah ada orang yang berani meminta sebanyak itu dariku. Jangan salah paham. Aku bukan minta aset Anda untukku, diberikan padaku. Tapi aku butuh Anda menggunakan uang itu untuk melakukan beberapa hal. Melakukan hal apa? Mulai sekarang, segera bangun benteng bawah tanah yang tahan terhadap radiasi. Dan dengan kecepatan tercepat, beli 1 pesawat luar angkasa. Joko, kau tahu berapa harga 1 pesawat luar angkasa?
Membeli pesawat luar angkasa hanya langkah pertama. Selanjutnya, kau juga harus membangun pangkalan peluncuran pesawat untuk bersiap meninggalkan bumi. Pesawat luar angkasa? Kabur dari bumi? Kurasa otakmu ada masalah ya. Joko, walaupun kau sudah menyelamatkan kakekku, tapi ini bukan alasan bagimu untuk bercanda di sini. Apalagi jika benar-benar melakukan seperti katamu. Aset keluarga Su akan habis terkuras. Tidak lama lagi, uang hanya akan jadi tumpukan kertas tak berguna. Jika ingin hidup, harus meninggalkan bumi. Kenapa kamu bilang begitu? Karena sebulan lagi, asteroid akan menabrak bumi. Dan saat tabrakan terjadi, pasang surut tidak normal. Hujan terus-menerus. Air minum dan makanan akan sangat langka. Dan radiasi akan membuat orang tak bisa hidup di permukaan. Sebulan lagi, bumi akan meledak. Benar-benar akan punah. Hanya dengan naik pesawat luar angkasa, melarikan diri ke bulan. Itulah satu-satunya jalan untuk hidup. Meskipun kamu benar-benar selamatkan nyawa kakek, ini bukan alasan kamu untuk bicara ngawur. Aku rasa kamu ingin menghancurkan harta kakek. Joko, tabrakan asteroid dengan bumi. Ini terlalu tidak masuk akal. Ucapan ini agak menarik. Aku percaya kamu. Kakek, Aku percaya kamu bukan orang yang asal-asal mengarang. Kamu mengatakan ini, pasti ada alasannya. Jinggi, membeli pesawat luar angkasa dan membangun pangkalan peluncuran akan diserahkan kepada kamu. ya kakek. Ye Jingyi, aku ingat di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang pilot. Ditugaskan dalam situasi kritis. Mengendarai pesawat luar angkasa. Kali ini benar-benar kesempatan yang diberikan Tuhan. Kamu lebih baik jujur. Aku akan mengawasi kamu. Kartu ini tanpa batas limit. Apa yang ingin kamu beli bisa digunakan dengan bebas. Terima kasih, Tuan Su. Ini adalah cucu saya, Su Yun Chen, juga manajer umum Grup Jaya. Jika kamu ada kebutuhan terkait dana, bisa menghubungi dia. Halo, jika ada hal apapun nanti, bisa datang kepada saya. Kamu ya? Ini untukmu. Aku terkena radiasi terlalu parah. Sudah hampir tidak bisa bertahan. Tolong jalani hidup dengan baik untukku. Kamu mau apa? Tuan Su, semua hal yang dibicarakan hari ini, tolong segera atur. Aku pamit dulu. Kali ini, kamu pasti akan hidup dengan baik. Kakek, bagaimana bisa kamu benar-benar percaya omongannya? Ini kan usaha yang kau bangun setengah hidupmu. Masa ia begitu saja dihancurkan olehnya? Sepanjang hidupku, telah bertemu dengan banyak orang dan mengalami banyak hal. Aku tidak mungkin salah menilai orang. Anak muda ini pasti bukan orang biasa. Tabrakan planet bulan depan adalah pertanda kehancuran bumi. Di kehidupan sebelumnya, tidak mendapat perhatian yang cukup. Sekarang, pesawat luar angkasa sudah dibeli, tapi pangkalan peluncurannya masih butuh waktu untuk dibangun. Untungnya, ruang bawah tanah ini sudah diubah jadi benteng. Tidak bisa dihancurkan. Bisa menahan tabrakan pertama dari planet itu. Persediaan ini seharusnya cukup untuk bertahan sampai kita meninggalkan bumi. Baju pelindung juga sudah sampai. Sekarang sudah aman. Ya, semua yang kita lakukan ini menghabiskan banyak uang. Tabrakan asteroid dengan bumi yang kamu bilang benar-benar akan terjadi. Kita tidak akan sia-sia, kan? Nanti aku beritahu lagi. Masih ada 2 jam lagi. Aku akan beri peringatan terakhir ke semua orang sekali lagi. Malam ini jam 6, asteroid akan menabrak bumi. Masuklah ke bangunan bawah tanah seperti bunker. Masih ada harapan untuk selamat. Ini kesempatan terakhir untuk semua orang. Cepat lihat. Joko si gila ini posting lagi. Bilang apa? Asteroid akan segera menabrak bumi. Apa dia benar-benar mengidap delusi? Seorang pecundang dalam hidup.
sekarang mulai berhayal menyelamatkan umat manusia. Mereka kan ada di sana. Hai Joko, kamu benar-benar tinggal di gudang bawah tanah itu ya? Dekat sekali denganku. Jangan-jangan kamu menyesal cerai denganku? Pantas saja sehari-hari ngomong-ngomong gila tentang kiamat dan sebagainya. Pasti karena hidupmu terlalu sengsara. Sampai-sampai pengen orang lain ikut mati. Kalau kamu sakit jiwa, aku sarankan kamu cepat-cepat periksa ke rumah sakit. Mungkin masih bisa ditolong. Ibu, Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak sepertimu. Chen Xiaoyu, dulu aku tidak menyadari kamu begitu membela ayahmu yang tidak berguna ini. Surat pengambilan barang. Joko, kamu habiskan 1 juta yuan untuk beli baju pelindung radiasi. Kamu ini benar-benar. Sakit parah ya. 1 juta yuan. Joko, dengan uang segitu, kamu malah tidak berikan untukku dan anak kita. Kita sudah bercerai. Untuk apa aku berikan pada kalian? Bercerai kenapa? Meski sudah cerai, kamu tetap harus menafkahi aku dan anak kita. Bu, leherku gatal sekali. Kamu kenapa ini? Kelihatannya seperti alergi. Xiaofan, kamu menyentuh apa? Tidak apa-apa. Nanti beli obat alergi. Kelihatannya tidak parah. Seharusnya cepat sembuh. Itu bukan alergi, itu radiasi. Asteroid itu semakin mendekati bumi. Radiasi ringan sudah mencapai bumi, dan liontin yang dia pakai itu adalah pecahan asteroid. Kerusakan yang diterimanya akan 100 kali lebih parah dari orang biasa. Joko, kamu pikir dengan 2 kalimat ini bisa menakuti kami? Kamu anggap kami sebodoh itu? Cuma alergi saja. Ngomong apa sih radiasi? Dioles obat, paling lama 3 hari sembuh. Ayah baptisku saja bilang tidak apa-apa. Kamu masih mau bohongi aku? Aku pakai, tetap akan kupakai. Ini kan tidak apa-apa. Dan Xiaoyu, jangan pedulikan dia. Joko, jangan-jangan kamu ditinggalkan, Weiwei. Sampai jadi gila. Dengan keadaan dia yang seperti itu, jangan katakan aku. Wanita manapun tidak akan menganggapnya. Siapa bilang dia tidak ada yang mau? Ini adalah putri orang terkaya, Su Yunjian, dan pilot kelas 1, Ye Jingji. Nona Su, Nona Ye, kenapa kalian di sini? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari Institut Astronomi. Jiang Wenpin. Joko, semua sudah disiapkan, sesuai perintahmu. Ada yang perlu dilakukan lagi? Pekerjaan pembangunan juga berjalan lancar. Siap diperiksa kapan saja. Ada apa? Kedua putri orang kaya ini semuanya nurut saja pada Joko. Masa sih? Nona Su, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Orang ini mulutnya penuh omong kosong. Jangan mau ditipu olehnya. Jaga mulutmu. Dia adalah tamu penting keluarga Su kami. Kalian tidak berhak ikut campur. Apa? Tamu penting keluarga Su? Joko, jangan hiraukan mereka. Ayo, kita pergi. Nona Ye, Nona Su, terima kasih atas kejadian tadi. Kalian sudah membelaku. Jangan sungkan-sungkan denganku. Siapa yang membelamu? Jangan sok pahlawan. Aku cuma tidak mau kamu memalukan keluarga Su kami. Bungkar sudah direnovasi sesuai permintaanmu. Sudah selesai. Untuk menghindari tabrakan asteroid dengan bumi, serta menahan radiasi, semuanya tidak masalah. Basis peluncuran pesawat luar angkasa, Jingyi, sudah menyelesaikannya dengan cepat. Pasti bisa selesai tepat waktu. Kalian sudah bekerja keras. Jangan kira aku percaya omong kosongmu. Kalau bukan karena kakek yang memerintahkan langsung, aku tidak akan membantumu melakukan hal-hal bodoh ini. Ayah, waktunya hampir tiba. Asteroid yang kamu katakan benar-benar akan menabrak bumi. Iya, Institut Astronomi pun tidak mengeluarkan peringatan. Jangan-jangan kita sia-sia. Menurutku, dia hanya mengerang cerita. Kakek, hanya kamu yang masih percaya omongannya. Membangun bunker ini sudah menghabiskan banyak uang. Setelah bencana datang, uang hanyalah seonggok kertas tak berguna yang benar-benar bisa menyelamatkanmu. Hanya bunker ini.
Sebentar lagi pukul 6. Barusan. Sudah kusuruh orang periksa. Aset orang terkaya Su Huaixian dalam beberapa belas hari ini berangsur-angsur dikosongkan. Hampir semuanya digunakan untuk membeli pesawat luar angkasa dan membangun basis peluncuran pesawat. Sekarang praktis tinggal cangkang kosong. Apa? Membeli pesawat luar angkasa? Orang terkaya itu ternyata juga ikut-ikut gila seperti Joko, si orang sinting ini. Kurasa mereka benar-benar sudah gila semua. Orang terkaya apa? Mungkin sekarang di kartu banknya. Uangnya belum tentu lebih banyak dari kita. Bu, badanku sakit sekali. Aduh nak, ini kenapa? Bukannya sudah minum obat alergi? Kok masih separah ini? Du, lehermu. Leherku. Kenapa? Aku alergi karena pergantian musim. Parah banget, badanku sampai bersisik. Kayaknya kita terlalu lama berjemur siang ini. Makanya alergi. Coba pakai obat saja. Jam 6 sore ini, asteroid akan menabrak bumi. Tiga, 2, 1, datang. Sudah jam 6. Si orang gila itu. Katanya asteroid akan menabrak bumi. Tak ada apa-apa. Omong kosong saja. Kamu percaya kata-katanya? Betul juga. Jam 6 sudah. Sudah kubilang kamu ngomong sembarangan. Nah, sekarang membangun bunker, beli pesawat luar angkasa. Keluarga Su kita, harta yang dikumpulkan bertahun-tahun. Habis kamu habiskan. Ini. Pak, tak ada asteroid juga. Apa kamu akhir-akhir ini terlalu stres? Bagaimana bisa? Tak mungkin aku salah ingat. Lihat. Apa itu? Datang. Dilaporkan. Banyak daerah melaporkan penampakan meteor langka. Menyambar langit. Ini. Meteor. Joko, inikah yang kamu maksud tabrakan asteroid dengan bumi? Apa tabrakan asteroid dengan bumi sih? Cuma sebuah meteor yang jatuhnya agak dekat aja kok. Bencana sudah datang. Inti asteroidnya sebentar lagi akan bertabrakan dengan bumi. Di kehidupan sebelumnya, pada saat inilah semua orang tidak menganggapnya serius, hingga menyebabkan banyak korban jiwa. Ini. Joko, ini kan kelihatannya cuma meteor biasa aja. Ya, bagaimana kalau aku temani kamu pergi ke psikiater? Xiaoyu, ayah tidak bercanda. Kalian jangan meremehkan meteor-meteor ini. Radiasi sudah mulai. Bunker ini saat ini adalah tempat paling aman. Kalian sama sekali tidak boleh keluar. Kamu masih saja mengarang cerita di sini. Sungguh sulit dipercaya. Aku sampai mengorbankan hanya karena omong kosongmu. Begitu banyak tenaga dan pikiran. Harta keluarga Su kami selama bertahun-tahun. Semua hancur karena kamu. Jinny, kamu jangan marah dulu. Bapak Su, aku benar-benar tidak membohongimu. Hari kiamat benar-benar telah tiba. Tolong percayalah padaku. Karena aku sudah memilih untuk mempercayaimu. Aku akan percaya sampai akhir. Pesawat ruang angkasa akan selesai bulan depan. Semoga aku tidak salah menilai orang.
Joko ini ternyata tidak salah tebak. Memang ada asteroid, tapi cuma sebuah meteor kecil saja. Cuma meteor biasa aja kok. Lihat saja dia sampai ketakutan. Benar-benar orang bodoh yang tak berpendidikan. Bu Maman, di video katanya meteor itu jatuh tepat di jalan seberang kita. Banyak orang yang menonton dan memotret. Aku juga mau lihat. Kebetulan sekali ya. Kalau begitu, kita cari waktu untuk pergi lihat bersama. Oke. Tempat jatuhnya pecahan asteroid ternyata jadi tempat nongkrong viral. Masih banyak orang yang menonton. Radiasi di luar sudah semakin kuat. Mereka malah mengerumuni pecahannya. Sungguh tidak takut mati. Itu Kak Yuncian dan Kak Jingyi. Teman-teman, saya sekarang sudah sampai tempat check-in Meteor. Katanya Meteor bisa membawa keberuntungan. Teman-teman, cepat masuk ke live streaming saya, berdoa dan memohon keberuntungan. Bukannya sudah bilang ke kamu, tetap di bunker dan jangan keluar. Radiasi di sini terlalu parah. Akai. Joko, siapa yang menyuruhmu datang dengan pakaian seperti ini? Benar-benar memalukan. Siapa orang yang berpakaian aneh ini? Tidak tahu. Kenapa pakai seperti ini? Orang ini aku agak familiar. Oh, dia itu yang di internet menyebarkan video bilang apa? Orang yang menyatakan asteroid akan menabrak bumi. Dia itu ya? Apa? Ternyata dia yang menyebarkan rumor. Teman-teman, hari ini di live streaming saya, aku akan benar-benar membongkar orang sinting ini. Kamu bukan bilang ada asteroid yang akan menabrak bumi. Kenapa sekarang hanya meteor? Kamu masih berpakaian seperti ini. Tidak mungkin, karena bohongnya terbongkar. Tidak bisa menghadapi situasi dan berpura-pura. Jingyi, kita pergi saja. Joko bilang ada bahaya di sini. Kakak, kamu benar-benar percaya omong kosongnya? Ini bukan rumor. Kamu terpapar. Di radiasi yang kuat seperti ini, tanpa pelindungan baju pelindung, organ-organ akan cepat rusak dan mati. Cepat tutup mulutmu. Kamu cepat ganti. Wah. Jasi bicara omong kosong di sini. Kamu memang sangat gigih. Semua. Aku dari Institut Astronomi. Peneliti profesional Xiang Wenbin. Hari ini mewakili institut. Datang khusus untuk meteor ini. Melakukan pemeriksaan. Apakah ada radiasi? Kami tes saja tahu. Institut Astronomi. Yang dia pegang di tangan bukan alat pendeteksi radiasi. Bagus, orang profesional datang. Ada radiasi. Tes saja tahu. Dia, akan ditampar habis-habis. Semua tidak perlu khawatir. Ini mantan suamiku. Setelah bercerai dengan saya, mendapat pukulan. Sekarang mungkin sudah gila. Ternyata seperti ini. Aduh, itu cukup menyedihkan. Ternyata, no. Kakak, sudah kubilang dia ngomong ngawur. Nah, ini dia. Ternyata dia memang menipu kita. Teman-teman, hasil tes sudah keluar.
Nilai radiasi ternyata 0. Dia memang menyebarkan rumor. Masa sih? Bagaimana bisa 0? Joko, apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Kamu benar-benar gila. Sudah dari dulu aku harus menceraikan kamu. Dia yang menyebarkan rumor itu. Sudah lebih dari sebulan. Hari ini masih datang pakai baju pelindung. Mengejutkan kita. Harusnya kita laporkan dia ke polisi. Betul, laporkan ke polisi. Laporkan. Laporkan. Tidak. Tidak, bukan tidak ada radiasi. Itu radiasi sudah melampaui batas jutaan kali. Sudah melampaui batas alat pengukur. Rentang pengukuran. Tidak bisa ditampilkan. Pak? Kamu bohong. Data tes sudah ada di depan kamu. Kamu masih ngomong ngawur. Hari ini aku akan buat dia lihat jelas. Batu ini, apakah ada radiasi atau tidak. Kamu tidak peduli nyawa? Teman-teman lihat kan? Sama sekali tidak ada apa-apa. Radiasi atau tidak radiasi. Semua itu si penipu bicara bohong. Terima kasih untuk tip dari Kak Wang. Terima kasih untuk Chuan Yunjian dari Kak J. Terima kasih. Sepak lihat. Joko, kamu bilang batu ini ada radiasi kuat kan? Kenapa sudah lama begini? Dia sama sekali tidak apa-apa. Cepat panggil dokter. Ayo pergi. Cepat, mundur. Sudah lihat semua kan? Inilah akibatnya kena radiasi. Batu ini jangan-jangan ada apa-apa ya? Tidak. Tunggu. Dia pingsan bukan karena radiasi. Katanya di internet. Selebgram ini punya penyakit jantung. Dan baru kemarin kambuh lagi. Barusan pasti dia terlalu emosi sampai serangan jantung, lalu pingsan. Penyakit jantung. Aduh, nyaris habis nyawaku. Ternyata sakit jantung ya. Aku kira tadi ada radiasi atau apa. Dasar. Salah dia tuh. Sok bikin panik di sini. Kita kan seharusnya hari ini cuma mau meminta harapan. Jadi gelisah karena dia. Bener-bener deh. Semuanya, jangan khawatir ya. Kebetulan, Institut Astronomi kami punya kabar baik untuk disampaikan. Berdasarkan deteksi, nanti malam jam 9 akan ada lagi hujan meteor yang lebih besar. Skalanya sangat besar. Susah ditemui dalam 100 tahun. Meteor yang tadi terdeteksi sama sekali tidak berbahaya. Jadi, semuanya bisa tenang dan pergi menonton hujan meteor super besar ini. Bagus sekali. Malam ini ada hujan meteor super besar. Jangan sampai terlewat ya semuanya. Jangan terlewat. Bu, aku juga mau lihat. Baik. Aku juga mau lihat. Baiklah, Nak. Ibu dan ayah angkat akan ajak kamu nonton bersama. Kak, hujan meteor yang susah ditemui dalam 1000 tahun. Ayo kita lihat juga. Baik. Jangan pergi. Ini bukan hujan meteor. Ini tabrakan asteroid dengan bumi. Kamu nggak habis-habis ya? Profesor sudah memastikannya. Ini cuma meteor biasa. Nggak ada hubungannya dengan bencana yang kamu bilang. Cepat tutup mulutmu. Joko, kamu masih nggak mau menyerah? Berdandan kayak orang gila, malu banget. Dan masih ada 2 orang yang percaya omongmu. Lucu banget ya. Salah kamu. Maksa kami pakai baju kayak gini. Nah, sekarang kita jadi bahan tertawaan bersamamu. Kak, ayo kita pergi. Kalau kalian masih mau hidup, Aku akan menasihati kalian sekali lagi. saat asteroid menabrak bumi nanti, carilah bunker perlindungan dan sembunyilah. Mungkin masih ada harapan untuk selamat. Hah.
Bunkernya kokoh. Persediaan lengkap. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Sia. Kenapa mereka semua pergi ke alun-alun? Salah kamu. Padahal aku juga bisa nonton hujan meteor. Tapi sekarang cuma bisa terperangkap di tempat gelap dan jelek ini. Jingyi, tenang. Di sini juga bisa lihat. Setelah malam ini, kamu akan berterima kasih padaku. Bu, kok hujan meteor belum datang? Sebentar lagi, Nak. Tinggal 10 menit lagi. Flumu ini kok makin parah. Xiaofan, sudah kepikiran mau minta apa? Sudah dari dulu. Aku mau sama ayah angkat dan ibu selamanya. Aduh, tangan saya kok agak gatal ya. Aduh, saya juga agak... Mungkin di sekitar ini. Nyamuknya terlalu banyak. Bu, meteor kok belum datang? Saya agak pusing. Sudah hampir, Nak. Tunggu lagi. Apa yang terjadi? HP saya, kenapa jadi seperti ini? Ini bukan nyamuk. Itu radiasi. Apakah yang dikatakan orang itu benar? Ruang perlindungan. Aku akan masuk ke ruang perlindungan. Aduh, kamu mau kemana? Hujan meteor akan datang segera. Cepat lihat meteor. Hujan meteor datang. Nak, cepat lihat. Hujan meteor datang. Bu, HP-nya kasih saya. Aku mau foto. Pantas saja, ini jarang terjadi dalam 100 tahun. Hujan meteor. Yang satu ini saja sudah besar. Meteor ini terlalu dekat. Wow, sangat megah. Tapi terlalu dekat ya. Wow, meteor yang besar. Tapi ini juga terlalu besar ya. Itu. Kenapa semakin dekat? Wenbin, ini normal kan? Normal ya. Lagi pula, jarang terjadi dalam 100 tahun. Meteor besar. Tidak benar. Aduh. Ini bukan hujan meteor. Ini benar-benar tabrakan asteroid dengan bumi. Ini bukan hujan meteor. Ini tabrakan asteroid dengan bumi. Mama, aku tak mau mati. Cepat pergi. Ke bunker cepat. Benar-benar tabrakan asteroid dengan bumi. Ternyata benar-benar terjadi. Aku memang tidak salah memilih orang. Bagaimana mungkin? Kamu ternyata benar-benar menyelamatkan hidup kami. Joko, sekarang ini benar-benar berkat kamu. Kalau bukan kamu yang siap-siap duluan, mungkin kami sudah mati sejak lama. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas budimu. Aku mengakui sebelumnya kepada kamu. Bicaranya agak kasar. Aku minta maaf. Tapi aku juga tidak menyangka kamu bisa memprediksi tabrakan asteroid dengan bumi. Aku akan percaya kamu nanti. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu minta maaf. Hari ini hanya awal. Lebih banyak cobaan. Masih di depan. Kami akan menghadapinya bersama kamu. Asteroid akan menabrak bumi segera. Siapa yang butuh, siapa belum tentu. Joko ternyata bicara benar.
Ibu, aku sangat lapar. Asteroid sudah menabrak. Sangat bersyukur kami masih hidup. Xiaofan, kamu baik-baik? Xiaofan, Bagus sekali, kami masih hidup. Wenbin, kami tidak apa-apa. tetapi di luar sudah sebuah reruntuhan. Kami tidak bisa kembali. Mobil dan rumah sudah hilang. Bagaimana kita bisa hidup nanti? Kami akan mencari Joko. Dia sejak lama sudah tahu asteroid akan menabrak bumi. Pasti akan membuat persiapan awal. Aku dan dia, bagaimanapun, adalah pasangan suami istri. Xiaofan lagi adalah anak kandungnya. Dia pasti akan membantu kami. Ya, maka carilah dia. Sekarang, di luar, semua adalah kekacauan. Sebuah kaleng yang sudah expired bisa dijual hingga harga ratusan ribu. Dan kami bisa menikmati 3 makan yang begitu mewah. Joko, kali ini berkat kamu, jika bukan karena kamu sebelumnya menimbun bahan-bahan ini, kami sekarang pasti juga di luar kelaparan dan kedinginan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu percaya padaku, bersedia memberikan uang padaku, melakukan hal-hal ini. Aku tentu harus melindungi kamu. Dan lagi, tes yang sebenarnya masih di belakang. Tentu saja aku harus melindungimu. Dan tes yang sebenarnya masih di depan. Joko, aku bisa melihat kamu orang yang stabil. Kalau kamu tidak keberatan, mulai sekarang, cucu perempuan saya akan saya serahkan untuk kamu jaga. Cucu perempuan saya, selera sangat tinggi. Seberapa tahun ini tak pernah menemukan yang cocok. Tapi sekarang sudah cukup umur. Kalau kamu bisa menyukainya. Kakek, Pak Su, sebenarnya aku masih punya seorang anak perempuan. Ayah, Sebenarnya, aku tidak keberatan. Dan aku juga sangat menyukai Xiaoyu. ayo. Makan. mereka bisa makan enak seperti ini. Joko ini memang sudah siap dari awal. Apa? Sekarang bahkan biskuit kaleng sudah jadi makanan paling berharga. Mereka masih punya makanan segar untuk dimakan. Joko. Joko, buka pintunya untukku. Sebenarnya kamu mau apa? Di rumahmu, apakah masih ada sisa makanan? Bisa nampung kami beberapa hari? Makanan tidak ada. Kamu tidak peduli padaku. Setidaknya pikirkan Xiaofan. Dia kan anak kandungmu sendiri. Aku sudah kasih dia kesempatan. Ini pilihannya sendiri. Joko, dasar kamu binatang. Anak kandungmu sendiri saja tidak kamu pedulikan. Joko, buka pintunya untukku. Dia Joko itu apa sih hebat-hebatnya? Berani sekali bersikap seperti ini pada kami. Memangnya dia pikir tanpa dia, kami tidak bisa hidup ya? Ayo pergi. Bu, aku lapar. Makanan saja kok. Aku Jiang Wenbin tidak percaya. Tidak bisa mendapatkan sesuap nasi. Beras. Tanah. Basis peluncuran pesawat luar angkasa ini. Bagaimana progres pembangunannya? Sudah masuk tahap penyelesaian. Masih 5 hari bisa selesai total. Oke, nanti kita lihat bersama. Baik.
Minggir. Dan kalian juga minggir. Cepat minggir. Wenbing, untung kamu tahu lokasi gudang Institut Penelitian. Kali ini kita sudah mengumpulkan banyak makanan. Dengan makanan-makanan ini, kita bisa berjalan dengan sombong. Ikuti aku. Dimanapun hidupnya enak. Bin sudah melakukan sesuai perintahmu. Membersihkan area ini. Tak akan ada lagi pengungsi yang tak tahu diri datang mengganggu kamu. Ya, sudah saya peringatkan mereka. Sekarang semua orang tahu tempat ini adalah wilayahmu. Bagus. Ambil 1 bungkus mie instan. Terima kasih, Bin. Terima kasih, Bin. Wah. Siapa kira? Ternyata kalian. Joko, kenapa stok di rumah sudah habis sekarang? Keluar mencari makanan. Bagaimana? Kamu pikir tidak mengizinkan aku masuk, kami tidak bisa menemukan makanan? Makanan-makanan ini semua adalah Wenbin yang mengumpulkan dengan kemampuan sendiri. Tanpa kamu, aku tetap hidup dengan baik. Hai. Ini bukan putri keluarga orang terkaya. Ikut Joko kelaparan. Bagaimana rasanya? Barang-barang kalian ini pantas disebut makanan. Kalau dikasih, aku juga tidak mau. Kamu? Oke, berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Bagaimana kamu bicara dengan Pak Bin kami? Jangan berpura-pura di sini. Aku tahu, kalian pasti sudah kelaparan. Hanya berpura-pura menjaga gengsi. Tidak mau mengaku. Kalau kalian memohon padaku, mungkin aku bisa berbaik hati. Memberi kalian sedikit makanan. Benar tidak? Sister Wei Wei kami cantik dan baik hati. Mau memberi kalian makanan. Cepat bersujud dan berterima kasih. Sungguh percaya diri. Lihat kalian, sudah terluka oleh radiasi. Masih bisa sombong seperti ini. Luka kecil apa artinya? Radiasi kecil ini, kamu benar-benar berpikir kami takut? Betul, Pak Bin kami ahli astronomi. Dia bilang radiasi ini hanya berlangsung beberapa bulan. Kami akan melewati periode ini, lalu semuanya baik. Setelah kami mendapat kekayaan besar dari bencana ini, hidup kita selanjutnya akan penuh kemewahan. Dengan orang miskin seperti kalian. Kami bukan dari dunia yang sama. Masih bermimpi indah? Aku beritahu kamu, 2 minggu kemudian, bumi akan meledak kalian. Semua mati. Apa? Joko, kamu tahu nggak kamu sedang bicara apa? Apa kamu benar-benar gila? Iya sih, ngomong ngawur juga ada batasnya. Ledakan bumi. Imajinasimu memang kaya ya. Nggak percaya sebelum lihat bukti ya? Oke, tunggu aja sampai kalian nyaris mati. Baru nyesal. Jangan kira dengan omongan kosongmu bisa menipu kami. Kak Bin kami itu lulusan Akademi Astronomi, peneliti profesional. Dia sudah pakai peralatan profesional untuk mendeteksi. Bagian dalam bumi sangat tenang, sama sekali tidak ada bahaya. Tapi aku ingat, waktu dia mendeteksi radiasi dulu, juga bilang begitu. Itu, kan mesinnya rusak. Kali ini pasti nggak salah lagi. Joko, masa kamu mau menipu keluarga Su sampai habiskan semua uangnya untuk buat pesawat luar angkasa? Hanya karena kamu ngomong doang tanpa bukti bilang bumi mau meledak. Aduh, kalian berdua kalau bertindak pakai otak dong. Dia asal ngomong, kalian langsung percaya. Nanti setelah radiasi selesai, hidup kembali normal. Gimana kalian? Ya, benar. Aku sarankan kalian segera gabung dengan kelompok kami. Ikut Kak Bin kami, masih bisa dapat makanan. Uang keluarga Sukami mau dipakai buat apa? Gak urusan orang luar. Aku justru mau percaya Joko. Baik. Baik. Semoga nanti kamu nggak nyesal. Su Yuncian, sebenarnya wajahmu memang cantik banget sih. Tapi otaknya ini agak bodoh. Oh gitu ya. Nanti kalau akhirnya sudah buntu, uangnya habis, kamu bisa pertimbangkan ikut aku. Aku nggak keberatan menyembunyikan kecantikan di rumah emas. Nambah 1 orang lagi buat dihidupi. Kamu! Aku cuma mau bilang sampai sini. Kalian menunggu aja kematian kalian. Saya sudah bilang sampai di sini. Kalian tinggal tunggu mati saja. Oke, ayo.
Bagaimana? Hari ini sudah diperiksa pembangunan basis peluncuran. Masih puas? Progresnya lebih cepat dari yang saya bayangkan. Jauh lebih cepat. Jingyi, kali ini kamu sudah bekerja keras. Oh iya, yang saya bilang sebelumnya kepada kamu. Benih tanaman, tanah, peralatan rumah, kaca, dan anak hewan sudah semua siap. Tenang saja. Semua sudah siap sesuai permintaan kamu. Sudah siap. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu khawatir. Jingyi. Sebenarnya, kali ini ada hal yang lebih penting yang perlu saya minta tolong kamu. Minta tolong kamu. Apa itu? Silakan bilang. Kamu sebelumnya mengemudi pesawat dengan baik, kan? Pesawat. Ada apa? Kamu mau saya bantu mengemudi pesawat? Hampir begitu. Tapi kali ini, yang perlu kamu kemudi adalah pesawat luar angkasa. Hah? Apa? Mengemudi pesawat luar angkasa? Mengemudi pesawat luar angkasa? Ya. Ini serius. Aku belum pernah mencoba mengemudi pesawat luar angkasa. Ini bisa. Di kehidupan sebelumnya, yang terkenal, remaja jenius Ye Jingyi, hanya dengan belajar selama 3 hari, langsung bertugas dalam situasi kritis. Berhasil mengemudi pesawat luar angkasa, terbang ke bulan. Masih ada waktu setengah bulan. Aku percaya kamu. Pasti bisa. Karena kamu sudah bilang begitu. Kalau begitu, aku akan dengan terpaksa setuju dengan kamu. Wewe, kali ini kita benar-benar mendapat uang dari bencana. Sungguh untung besar. Joko masih bilang ledakan bumi. Bagaimana mungkin? Setelah bencana ini berlalu, kita akan menjadi orang terkaya di dunia. Nanti, setelah bencana ini berlalu, kita akan jadi orang terkaya di dunia. Bu, setelah jadi orang terkaya, apa kita bisa dapat apapun yang kita mau? Tentu saja. Nanti kita bisa dapat apapun yang kita inginkan. Si Joko ini, nanti dia akan berlutut dan memohon padaku. Hei, kalian berdua, kemari sebentar. Ada apa, Kak Bin? Bawa alat deteksinya ke sini. Kita cek sekali lagi terakhir. Baik. Kak Bin, bukannya kita sudah pernah cek sebelumnya? Bukannya tidak ada bahaya? Aku tahu tidak ada bahaya dong. Dengan cek sekali lagi, kan lebih aman. Jangan banyak omong. Iya, Kak Bin benar. Cuma kamu yang banyak omong. Kak Bin, ini hati-hati. Ternyata, seperti yang kuduga, tidak ada masalah. Wen Bin, apaan ini? Ini nggak mungkin. Ini, masa iya bumi benar-benar akan meledak? Kalau gitu, kita pasti mati semua di sini. Nggak mungkin. Fluktuasi nilai tadi pasti cuma karena detektor habis baterainya atau sinyalnya nggak stabil. Nilai yang stabil sebelumnya itu yang benar. Aduh, aku hampir mati ketakutan. Syukurlah. Aku sampai ketakutan setengah mati. Lihat ya kalian berdua. Kelihatannya nggak berguna banget. Pasti percaya omongan si gila itu ya? Masa sih? Siapa yang percaya omongan si gila? Kami pasti percaya sama Abang Wen Bin. Sudah. Cuma tabrakan asteroid dengan bumi kok. Tidak perlu berlebihan. Masa-masa paling berbahaya aja, kita bisa selamat. Sekarang, ngapain khawatir? Betul juga. Setelah melewati masa-masa ini, kita bakal jadi orang sukses. Kabar bagus. Basis peluncuran pesawat luar angkasa sudah selesai dibangun. Hari ini aku sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh. Segera bisa digunakan. Bagus sekali. Jingyi, kamu sudah bekerja keras selama ini. Asalkan usahaku tidak sia-sia.
Xiaofan! Radiasinya terlalu parah. Kalau begini terus, kita semua akan mati. Ini salahmu. Dulu, kalau bukan karena kamu, pecahan asteroid itu dijadikan kalung dan diberikan ke Xiaofan, Xiaofan juga tidak akan terkena radiasi separah ini. Nyalahin aku sekarang buat apa? Dulu, waktu itu aku kasih kalian hadiah. Bukannya kalian senang sekali? Sudahlah, yang penting sekarang adalah segera dapatkan baju pelindung radiasi. Kalau tidak, kita semua mati. Baju pelindung? Mau cari baju pelindung di mana? Sekarang mana ada baju pelindung lebih buat kita? Pakai saja. Carain dulu. Paling-paling kita bikin lagi. Sudah, cepat pergi. Baju pelindung. Baju pelindung ini benar-benar ada. Sudah rusak. Masih bisa digunakan? Lupakan saja. Lebih baik ada daripada tidak ada. Cepat pergi. Pergi. Tidak perlu. Pergi. Xiaofan, tahan sebentar lagi. Setelah radiasi menghilang, semuanya akan baik-baik saja. Dia adalah ayah kandung saya. Tidak membantu kami. Ketika kita menjadi orang terkaya, pasti akan membuatnya menyesal. Apa yang terjadi? Kak, apa yang terjadi? Alat deteksi ini bukannya sudah diganti baterai barunya? Kok masih error? Tidak, bukan itu. Bumi. Benar-benar akan meledak. Apa? Setelah gempa bumi kemarin malam, tiket pesawat luar angkasa sangat sulit didapat. Joko, untungnya kamu punya firasat, sehingga menyuruh kami membeli pesawat luar angkasa lebih awal. Di saat kritis seperti ini, kami malah punya pesawat luar angkasa sendiri dan landasan peluncuran. Joko, kami benar-benar berutang budi padamu. Aku juga berterima kasih pada kalian yang begitu mempercayaiku. Tapi kita harus segera bersiap-siap dan naik pesawat secepatnya. Gempa bumi ini adalah pertanda ledakan bumi. Bumi tidak akan bertahan lama lagi. Baik, kami akan segera bersiap. Ya. Kamu mau apa lagi? Aku mau naik pesawat antariksamu. Asalkan kau mengizinkanku naik pesawat antariksamu, uang-uang ini semua jadi milikmu. Singkirkan sampahmu itu. Joko. Asalkan kau mau mengizinkanku naik pesawat antariksamu, permintaan apapun akan kukabulkan. Katakan saja. Joko, kita kan dulu suami istri. Masa kamu gak punya sedikit pun perasaan, ya kan? Suami istri? Waktu kamu selingkuh dengan Jiang Wenbin, pernahkah kamu ingat kita suami istri? Waktu kamu mengusirku keluar tanpa apa-apa, pernahkah kamu ingat masa lalu kita? Sekarang, untuk menyelamatkan nyawamu,
Segala macam omongan bisa kamu keluarkan. Aku... Joko, aku yang salah selama ini. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Sadarlah. Kita sudah bercerai. Itu semua karena aku hanya impulsif, membuat pilihan yang salah. Joko, kamu tahu di hatiku masih ada kamu, kan? Bagaimana kalau kita rujuk lagi? Ada apa denganmu? Bukan. Bercerai denganku. Bukankah itu keinginanmu? Sekarang akhirnya tercapai. Kamu mau rujuk denganku lagi. Lalu bagaimana dengan Jiang Wenbin yang selalu kamu impikan? Tidak usah. Aku hanya sedang bingung saat itu. Kalau kamu tidak percaya, aku akan segera putus hubungan dengannya. Tolonglah Joko, bawa aku naik pesawat luar angkasa. Kamu benar-benar membuatku jijik. Joko. Vivi sudah mendapatkan tiketnya. Tiketnya? Aku tahu. Bagaimanapun, pesawat itu milik mereka sendiri. Sama sekali tidak perlu tiket. Benar kan? Apa maksudnya? Dia tidak mengizinkan kita naik pesawat. Sial. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menunggu mati di sini? Dengan hak apa dia tidak mengizinkan kita naik pesawat? Aku adalah anaknya sendiri. Bumi akan meledak segera. Sudah sore. Kita harus cepat-cepat meninggalkan bumi. Kamu naik pesawat pertama. Baik. Ayo kita berangkat. Bumi tidak mungkin benar-benar akan meledak, kan? Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Bagaimana? Bagaimana? Aku tidak ingin mati, bagaimana? Aku tidak ingin mati. Basis temporer di bulan ini sudah hampir selesai dibangun. Basis sudah mengeluarkan pemberitahuan kemarin mengatakan bahwa kali ini korban selamat yang datang ke bulan. Perkiraan kasar juga lebih dari 20.000 orang. Tak disangka ada begitu banyak orang. Namanya apa? Namanya apa? Nyaris akan di bumi. Menjadi debu. Anak dalam perutku hilang. Untungnya. Akhirnya kita bisa keluar. Bapak, untung ada Anda. Kalau bukan karena mereka mendengar Anda adalah astronom, pasti tidak akan mengizinkan kita naik pesawat. Anak, Xiao Fan. Anak,
apa yang terjadi padamu? Dokter, ada dokter! Tolong anak saya! Saya dokter, biar saya lihat. Dokter, anak saya, apa yang terjadi padanya? Anak ini terkena radiasi terlalu parah, sudah memengaruhi organ dalamnya. Organ-organnya juga sudah mengalami kegagalan serius. Cepat, bawa dia ke modul medis dulu. Baik. Anak, tenang saja. Mama pasti akan menyelamatkanmu. Dengan kondisi anak ini, bahkan jika dibawa ke modul medis, sepertinya juga tidak akan lama lagi. Banyak sekali orang. Kakek, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Kalung ini lagi. Efek samping yang ditimbulkannya. Aku antar kakek ke modul medis. Kakek adalah orang pertama yang mendanai pembangunan basis peluncuran pesawat luar angkasa. Modul medis bisa memberikan perawatan terbaik untuk kakek. Konon katanya, di antara pesawat yang terbang ke bulan kali ini, yang terbesar milik seseorang bernama Sundalong. Katanya, dia mengangkut bertumpuk-tumpuk barang dan makanan ke sini. Sekarang, dengan persediaan itu, dia sudah menguasai kekuasaan. Hampir semua orang menganggapnya sebagai bos. Sekarang, di bulan, siapa yang menguasai persediaan? Pada dasarnya, menguasai urat nadi semua orang. Persediaannya sebanyak apapun, apa gunanya? Pasti akan ada saatnya habis terkuras. Dan jika kita bergantung padanya, maka kehabisan persediaan adalah akhir kita. Lalu, harus bagaimana? Untungnya, sejak hari kelahiran kembali, aku sudah memikirkan hal ini. Dengan menggabungkan pengalaman dua kehidupan ini, aku sudah hampir menguasai teknik bercocok tanam di bulan. Tenang saja, meskipun di bulan, aku tetap bisa membuat kalian menikmati makanan seperti di bumi. Namanya apa? Bambang Yuni. Katanya kita antre untuk mengambil makanan, kan? Kenapa hanya ada sebungkus kecil larutan nutrisi ini? Ini di bulan. Masih mau makan? Hal yang sama seperti di bumi. Hidup saja sudah cukup baik. Terima kasih, Bos. Bos, Anda benar-benar penyelamat kami. Semua sudah datang kan? Bos, masih ada 4 orang yang belum datang. Yoko, Chen Xiaoyu, Su Yunqian, Ye Jingyi. Mereka sepertinya belum menandatangani perjanjian kepatuhan Anda. 4 orang itu. Apa maksudnya? Seluruh sumber daya bulan milik saya. 4 orang itu melawan saya. Benar-benar nekat. Bos. Saya ada ide. Kok ada ide? Lihatlah, orang-orang ini tidak mematuhi peraturan Anda. Sekarang, mereka bahkan masih berani tinggal di wilayah Anda dan menikmati kondisi hidup yang sama dengan kita. Ini terlalu menguntungkan mereka, kan? Benar, Bos. Sekarang, Anda adalah orang yang paling berwibawa di seluruh bulan. Anda harus menunjukkan wibawa Anda. Dengan begitu, lebih banyak orang akan percaya pada Anda. Masuk akal. Segera, 4 orang itu diusir ke pinggiran basis. Mulai sekarang, tidak lagi mendapat sumber daya apapun dari basis. Ya. Bos bijaksana. Tanpa larutan nutrisi dari basis. Lihat saja, mereka bisa hidup berapa hari. Joko, apa yang kamu khawatirkan? Di basis banyak orang dan mata. Kalau tinggal di sini, aku tidak bisa meneliti budidaya tanaman. Harus mencari cara untuk meninggalkan basis. Ini. Kalau ingin meninggalkan basis secara terbuka, mungkin akan menimbulkan kecurigaan. Aku tahu.
siapa? Apa yang kamu mau? Bos kami bilang, mulai sekarang kamu diusir. Apa? Tempat ini memang sederhana, tapi sepertinya cukup bagus ya. Ya. Mereka mengusir kita keluar. Justru sesuai dengan keinginan kita. Tempat ini ada di pinggiran basis. Jarang ada orang lewat. Kita bisa melakukan eksperimen menanam secara rahasia di sini. Tepat sekali. Tidak akan ketahuan. Lagi pula, kita punya persediaan sumber daya dan sistem pengumpulan air yang cukup. Tidak akan ada masalah. Wah, bagus sekali. Kali ini kita bisa dibilang dapat hikmah dari musibah. Cuma beberapa waktu ke depan ini mungkin akan agak sulit. Xiaoyu, kamu bisa bertahan. Bisa. Pintar sekali. Kalian jangan khawatir. Mereka meskipun punya larutan nutrisi sebanyak apapun, pasti akan habis suatu hari nanti. Dan cuma mengandalkan larutan nutrisi itu, pasti tidak cukup. Mereka tidak punya sayur dan buah segar. Tidak ada makanan pokok. Tubuh pasti akan bermasalah. Hanya dengan tanaman yang terus tumbuh, barulah masa depan kita memiliki satu-satunya harapan. Kenapa ada sayuran segar yang banyak ini? Yoko, kamu benar-benar berhasil menanamnya. Ya, setelah aku panen pertama kali tanaman ini, aku bisa memperluas skala dan menanam banyak. Tapi benih-benih ini baru saja mulai tumbuh. Apakah harus tunggu lama untuk bisa panen? Tidak perlu. Ini adalah tanaman cepat tumbuh yang sudah dimodifikasi khusus. Cuma butuh 10-15 hari sudah bisa panen. Tapi bukan hanya sayuran. Lihat, ini apa? Ini ternyata telur. Kalau begitu, kita nanti apakah akan ada yang tak habis-habis? Sayur, buah, dan daging. Wah, bagus sekali Joko, kamu hebat. Oh. Ini bisa disebut di bulan panen besar pertama kali. Makanya aku mau masak beberapa makanan spesial. Malam ini, ajak kalian makan enak. Bapak Profesor Yang, teknologi budidaya bulan kita ini sudah sampai mana penelitiannya? Bukankah sudah bilang, jangan ganggu aku. Oh, begini. Baru-baru ini persediaan habisnya terlalu cepat kan? Kalau makanan ini tidak bisa dibuat lagi, aku mungkin akan tamu keluar. Ya. Penanaman baru gagal lagi. Mungkinkah manusia benar-benar akan punah di tempat ini? Kenapa ya benih ini? Kok nggak mau tumbuh ya? Ini... Kakek, ada apa kakek datang ke depan kamar saya? Daun sayur ini masih segar, baru dipetik. Ada yang berhasil menanam sayur. Ayah bilang soal ini belum boleh disebarkan. Oh, daun sayur ini kami bawa dari bumi. Kalau tidak ada urusan lain, silahkan pulang saja. Nama saya Yang Tianrong. Saya ahli pertanian yang khusus meneliti penanaman di bulan. Laboratorium saya ada di pusat pangkalan. Tolong pastikan dia mau menemui saya. Saya ada urusan yang perlu saya tanyakan langsung padanya. Oke, baik. Bagaimana dengan 50%? Larutan nutrisi yang dibagikan awalnya sudah tidak banyak. Sekarang harus dikurangi lagi 50%. Sudah lama sekali aku tidak makan makanan sungguhan.
Aduh, kamu harus berpikir begini. Meskipun sekarang mereka mengurangi proporsi, tapi setidaknya kita masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Itu masih lebih baik daripada Joko dan yang lain. Langsung mati kelaparan, kan? Itu memang benar sih. Bapak Profesor, apakah ini... Ini bukan aku yang menanamnya. Apa? Di bulan ini selain kamu, ada orang lain yang punya kemampuan ini. Apa? Masa ada orang yang bisa menanam sayuran di bulan? Hebat, kita diselamatkan. Kita tidak akan mati kelaparan. Hebat! Kita harus manfaatkan kesempatan ini. Asal kita bisa membuatnya senang, masa takut tidak ada makanan di masa depan? Orang misterius itu sekarang ada di mana? Orang misterius itu sekarang ada di mana ya? Aku sudah menyampaikan pesan kepadanya. Dia seharusnya akan segera datang. Wahahaha. Dia benar-benar juru selamat kita. Dengarkan baik-baik kalian semua. Sekarang basis dikelola dengan ketat. Nanti saat orang misterius itu datang, jangan ada sedikit pun sikap tidak sopan. Mengerti? Ya, terutama kamu. Kelola tempat ini dengan baik untukku. Ya. Jangan sampai ada sedikit pun kesalahan. Wahahaha. Sayuran dan buah-buahan yang kita tanam, jenisnya semakin banyak. Kadang-kadang, dalam sekejap, aku sempat berpikir, kita masih di bumi. Padi yang baru ditanam juga berhasil. Setelah panen nanti, kita bisa makan makanan yang sama seperti di bumi. Sayangnya, Tidak apa-apa, asalkan ada kita. Bersama di suatu tempat, itu adalah rumah. Ayah. Waktu itu, ada seorang kakek yang datang. Dia mengaku sebagai ahli pertanian. Setelah tahu kamu berhasil menanam di bulan, dia sangat ingin bertemu denganmu. Yang Tianrong. Siapa namanya? Sunuo. Shunuo. Masuklah. Mau apa? Ini bukan tempat yang bisa kalian masuki semaunya. Berani menghalangiku? Kamu sanggup tanggung jawabnya? Kalian yang sudah diusir dari pangkalan, berani sekali bicara padaku dengan nada seperti ini. Justru kalian yang kuhalangi. Aku benar-benar kelaparan. Sudah 3 hari belum makan sepiring pun. Kalau begini terus, benar-benar bisa mati kelaparan di sini. Orang misterius itu kok belum datang juga? Justru kalian yang kuhalangi. Dengar suara di pintu? Jangan-jangan orang itu sudah datang. Ayo. Joko. Kok kalian? Kalian berdua, kenapa belum mati kelaparan? Kami masih hidup dengan baik. Sayangnya, kami masih hidup. Jangan sombong. Kamu sudah hampir mati kelaparan, kan? Kamu sudah hampir mati kelaparan, kan? Kita semua sama saja. Kamu pamer untuk siapa? Benar. Kalian datang juga untuk minta makanan, kan? Kalian datang juga untuk minta makanan, kan? Jangan berpura-pura. Apa yang kalian ributkan? Sudah dikatakan setelah hari ini, sudah dikatakan setelah hari ini. Siapa mereka? Bos. Kedua, mereka adalah orang-orang yang kamu usir. Adalah orang-orang yang kamu usir. Apa? Usir oleh saya? Kalian masih berani berada di sini? Suruh mereka pergi. Yang Tianrong mengundang saya datang. Apa? Omong kosong. Diam.
Benar-benar Profesor Yang memanggil kalian datang. Kalau kamu tidak percaya, panggil Yang Tianrong. Tanya saja, pasti tahu. Bos, jangan percaya dia. Aku mantan istrinya. Dia hanya pekerja biasa. Dia tidak paham apa-apa tentang teknologi budidaya bulan. Benar. Aduh, kamu berani menipu aku. Kamu percaya aku atau tidak? Berhenti. Anda datang. Silakan masuk. Tunggu aku. Sayuran itu adalah yang kamu tanam. Sudah lama aku meneliti, tetapi tidak menemukan yang bisa tumbuh di bulan. Metode untuk menanam tanaman, bagaimana kamu bisa melakukannya? Bisa kamu beritahu aku? Baik. Kamu lihat sendiri. Sungguh luar biasa. Anda bahkan sudah menciptakan tanaman cepat tumbuh dan menelitinya. Makanan di pangkalan semakin sedikit setiap hari. Pasien semakin banyak setiap hari. Aku sempat berpikir umat manusia akan berakhir di sini. Aku hanya berdasarkan konten dari buku, meneliti sendiri, secara tidak sengaja, akhirnya berhasil memperbaiki beberapa biji saja. Kamu tahu, anak muda, kamu menyelamatkan seluruh umat manusia. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa. Namun sebelum itu, aku masih ada beberapa hal. Silahkan. Kami berhasil menanam tanaman itu. Jangan kamu umumkan keluar dulu. Tunggu kami menanam dalam skala besar setelah stabil. Anda baru umumkan. Bagaimana menurut kamu? Baik, aku paham. Kalau begitu, aku duluan, Profesor Yang. Sampai jumpa. Jangan sampai berita ini tersebar. Jangan biarkan mereka tahu. Joko, gimana? Setelah produksi massal dimulai nanti, baru kita bisa umumkan beritanya. Profesor Yang, ada apa? Jangan-jangan dia ini benar-benar orang misterius yang menguasai teknologi budidaya bulan itu. Halo? Dia bukan. Aku salah orang. Orang yang kucari bukan dia. Ya kan aku bilang? Orang yang gak punya kemampuan cuma karyawan biasa. Mana mungkin? Profesor Yang, kamu cuma buang-buang waktu saya. Hah? Suruh mereka pergi. Pergi sana. Kalau berani muncul lagi di sini, jangan salahkan aku nanti. Oke, kita pergi. Dia malah pura-pura sok bisa. Semuanya, tanaman yang ditanam secara besar-besaran sudah matang semua. Pengamanan dasar untuk rumah kaca juga sudah siap. Sekarang, kita bisa umumkan hal ini ke publik. Aku dan Xiaoyu akan bertugas membagikan makanan. Kalau aku yang jaga ketertiban. Baik. Apa katamu? Yang ditanam massal. Tanaman sudah dibagikan secara publik. Berita yang baru diumumkan. Katanya ada berbagai macam sayuran, bahkan ada buah-buahan. Dan tumbuhnya sangat cepat. Setiap 2 minggu bisa panen sekali. Bagus! Akhirnya tidak perlu lagi melihat ekspresi Sundalong. Iya, betul. Sundalong ini dengan modal beberapa kantong larutan nutrisi, dibasis setiap hari seperti raja. Akhirnya,
Kita tidak perlu menjadi budaknya lagi. Masih tunggu apa lagi? Cepat-cepat ambil kesempatan. Kita duluan cari muka dengan orang itu yang bisa menanam tanaman di bulan. Erat-erat pegang kakinya. Kalau begitu, masih khawatir tidak ada makanan. Ya, sekarang langsung pergi. Sudah tahu. Siapa orang itu? Ini saya kurang tahu. Tapi katanya, dia tinggal di pinggiran basis. Cari saja, pasti tahu. Cepat duluan datang. Ayo. Buruan duluan ke sana. Ayo. Seharusnya di sini ya. Ayo, masuk lihat. Kebetulan banget. Kok kamu juga di sini? Kalian juga mau ambil makanan? Juga. Kamu juga. Bukannya kamu bekerja untuk Sundalong? Sundalong si bajingan itu. Setiap hari menipu kami, suruh ngelakuin ini itu, diperlakukan kayak budak. Aku kan cuma pengen makan. Sekarang ada yang bisa kenyangin perut, sayur sama buah. Mana ada yang masih minum larutan nutrisi sampahnya. Mulai sekarang, aku nggak akan dengerin dia lagi satupun perintahnya. Nanti aku ikut bos baru. Kalau gitu, kamu pernah lihat ini? Bos baru itu? Belum. Tapi begitu kabarnya tersebar, semua orang sudah menganggapnya sebagai bos baru di hati mereka. Nanti pasti semua orang ikut dia bekerja. Aku harus buru-buru cari muka duluan. Baru nanti bisa dapat lebih banyak untung. Kalian juga mikir gitu kan? Maaf ya, bikin kalian nunggu lama. Chen Xiaoyu. Kok kamu bisa ada di sini? Kalian ternyata belum mati kelaparan. Wah, infonya cepat banget ya. Cepat banget datang rebut makanan. Kalian juga datang buat ambil jatah makanan. Ya iyalah, jangan nawangin. Cepat kasih aku makanan. Kalau gitu, sayang sekali. Gak ada jatah buat kalian. Di sini, mana ada tempat buat anak kecil sepertimu buat bicara. Cepat minggir. Aku mau ambil makanan. Sudah ku bilang, gak ada jatah buat kalian. Chen Xiaoyu, kamu pikir kamu siapa? Kamu punya hak apa buat bicara di sini? Karena dia anak. Oh, ternyata kamu. Sudah lama diusir dari basis. Masih hidup saja. Kamu memang punya kemampuan. Joko, kamu cepat-cepat pergi. Saya tidak ada waktu untuk memperhatikan kamu sekarang. Bos baru di mana? Kami ingin bertemu dengannya. Bos baru apa? Jangan berpura-pura bodoh di sana. Yang meneliti budidaya di bulan. Orang misterius itu. Bos kami berikutnya. Setelah kami menyenangkan dia, kami akan menjadi orang teratas. Dan kamu tunggu saja. Membersihkan sepatu kami. Kamu? Apa maksudnya? Oh. Hari ini datang banyak orang. Profesor Yang, orang yang di bulan, meneliti makanan. Di mana? Cepat perkenalkan dia kepada kami. Sebenarnya, kamu sudah lama bertemu dengannya. Saya? Bagaimana kami bisa bertemu? Orang seperti itu? Ayo, benar. Kamu bersama kami. Bercanda saja kamu. Benar. Profesor, sekarang bukan waktu untuk bercanda. Saya tidak bercanda dengan kamu. Dia sekarang berdiri di depan kamu. Joko.
Apa katamu? Sayur dan buah yang cepat panen ini semua hasil penelitiannya. Tidak hanya itu, bahkan unggas dia juga berhasil membudidayakannya. Dialah juru selamat umat manusia. Apa? Kamu? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Tidak mungkin. Joko, bagaimana mungkin kamu punya kemampuan seperti itu? Profesor Yang, kamu sedang mempermainkan kami. Ya, pasti kamu sedang membohongi kami. Kami sudah memetiknya. Sayur dan buah semuanya panen raya. Banyak sekali orangnya. Pas sekali, ayo cepat. Kenapa kalian di sini? Benar nyata. Ini semua hasil tanam kalian. Memangnya siapa lagi? Joko, dengarkan aku. Keadaannya tidak seperti yang kamu kira. Joko, sebenarnya aku sudah lama tahu itu kamu. Di seluruh basis, hanya kamu yang memiliki kemampuan seperti ini. Wati, apa yang kamu bicarakan? Joko, hal-hal sebelumnya semua adalah kesalahan aku. Kamu akan memaafkan aku kan? Aku benar-benar menyesal. Wati, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa terhadap dia? Aku. Kamu tidak ingin makanan? Sekarang, seluruh kehidupan di bulan berada di tangan dia. Kamu ingin mati kelaparan? Joko, hal-hal sebelumnya semua adalah aku yang melakukan tidak baik. Kita toh pernah menjadi pasangan suami istri. Kamu akan memberi aku kesempatan lagi, kan? Joko, aku sedang tidak sadar saat itu. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Tidak mungkin. Melihat aku mati kelaparan, kamu sekarang mengatakan kata-kata ini tidak merasa terlalu terlambat. Kamu sebelumnya begitu menyakiti Joko. Sekarang tidak ada makanan. Lalu mengatakan kata-kata ini. Bagaimana kamu bisa merasa tidak enak mengatakan, Diam! Di sini tidak menyambut kamu. Silakan kamu keluar. Joko, kamu bahkan tidak peduli aku. Kamu juga peduli, Xiaofan. Dia sekarang berada di ruang nutrisi. Segera akan tidak bernyawa. Dia adalah anak kamu sendiri. Anak sendiri. Anak sendiri. Dulu dia bilang ayah angkat. Satu kata ayah angkat. Dibilang begitu akrab. Sekarang sudah tidak ada makanan. Balik lagi mencari ayahnya sendiri. Joko, kami hanya butuh sedikit makanan. Sedikit saja. Joko, sudah 3 hari aku tidak makan. Aku mau mati. Tolonglah aku. Xiao Yu, aku ibu kamu sendiri. Cepatlah bantu aku bicara. Benar. Ibu, kamu juga terlalu berlebihan. Bos, dulu aku tidak tahu siapa yang penting. Bisa kamu maafkan aku? Aku juga terpaksa. Kalau tidak patuh, perintah Sundalong. Dia tidak akan memberi aku makanan. Aku juga tidak mau mengusir kamu. Keluar. Aduh. Aku pakai larutan nutrisi aku. Tukar dengan sayur dan buah kamu. Aduh. Ini semua barang bagus loh. Ini. Sundalong, kamu mau apa? Kamu di sini. Cepat bantu aku angkat. Cepat. Hah? Diam saja ngapain? Hah? Kamu? Telingamu tuli ya? Sundalong, kamu masih mengira diri kamu bos besar ya? Hei, kamu mau memberontak ya? Kalau gitu, aku kasih tahu jelas-jelas.
aku nggak mau melayanimu lagi. Mulai sekarang, aku cuma dengar perintah Bos Joko. Oke, nanti aku urus kamu. Aku ambil sendiri. Tenang, nggak gratis ambilnya. Aku tukar dengan larutan nutrisiku. Kapan aku setuju untuk menukar denganmu? Kamu dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, di sini aku cuma terima tenaga kerja terampil sebagai bayaran untuk menukar makanan. Semua orang sama. Kalau masih ada yang berani menindas yang lemah, langsung diasingkan. Bagus sekali omongannya. Aku sudah lama tidak suka dengan Sundalong. Sikapnya yang sombong itu, dan suka menindas orang. Bos Joko, aku pasti akan seumur hidup setia kepada Anda. Baiklah, aku ikut Anda. Anda adalah raja tak bermahkota di bulan. Aku akan beritahu kalian kabar baik tambahan. 3 hari yang lalu, kami sudah menemukan sebuah planet layak huni baru. Setelah eksplorasi mesin selesai, kita bisa pindah ke rumah baru. Joko, terima kasih banyak ya. Joko, mulai sekarang, apapun yang Anda suruh akan kami lakukan. Tapi, kecuali kalian berdua. Maksudmu apa? Kalian akan kehilangan hub untuk pindah ke rumah baru dan tinggal selamanya di bulan.